dia ngelihat kobaran api ini semakin membesar. Dan dari nyala api ini terlihat ada mata. Gak lama kemudian ada mulut yang senyum secara menyeringai. Dan semakin dia dengar suara petasan ini semakin keras. Nah, barulah di situ beliau berhenti. Ada satu makam, di mana makam inilah sumber suara dari petasan itu didengar terus. Wajah mereka ini hitam kemerah-merahan. Disitulah Mbah Sopo ini awalnya juga kaget, loh ternyata bukan anak manusia. Kowe sopo? Ning di kowe, omamu ning di. Lah anak-anak ini cuma nunjuk ke arah satu pohon. Disitulah Mbah Sopo ngelihat bahwa jari anak-anak ini di ujungnya itu terdapat satu kuku yang panjang-panjang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini ada cerita yang masuk dari Sobat Kembara, namanya Mbak Putri. Mbak Putri untuk saat ini tinggal di salah satu daerah di Jawa Tengah, dan beliau sudah menikah. Beliau sudah menikah dan punya 3 orang anak. Jadi dalam cerita ini, Mbak Putri ingin menceritakan tentang kisah seorang nenek, yaitu neneknya sendiri yang bernama Mbah Sopo. Nah, kisah ini bermula pada saat itu Mbah Sopo ini tinggal di salah satu daerah, letaknya ada di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Di sana Mbah Sopo kecil tinggal bersama kedua orang tuanya. Tapi di usia Mbah Sopo itu 1 tahun lebih, ternyata ibunya meninggal. Nah, saat itulah Mbah Sopo kecil ini tinggal bersama ayahnya. Jadi Mbah Sopo ini adalah sosok perempuan yang nama Mbah Sopo sendiri disematkan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi nama beliau sebenarnya adalah Ningsih. Tapi lambat laun karena beliau itu senang sekali masuk ke hutan, atau bahasa Jawanya itu ketika ada orang-orang yang tanya, loh Ningsih neng di, Ningsih kemana? Selalu jawabnya orang-orang, oh kalau sobo alas gitu. Maksudnya masuk-masuk ke hutan. Nah, di masa kecil itu ayahnya Ningsih ini, beliau itu punya satu pekarangan yang luas sekali, yang ukurannya kalau sekarang kira-kira hampir separuh ukuran lapangan bola. Jadi begitu besar sekali. Tapi rumahnya, beliau membangun rumah nggak terlalu besar. Bangunannya dari kayu dan juga bambu. Dan di dalam itu hanya ada 2 ruang atau 2 kamar. Nah, ayahnya Ningsih ini adalah seorang yang sederhana sekali. Beliau sehari-hari hanya berladang di sekitaran rumahnya. Jadi di sekitaran rumahnya itu ditanemin pohon-pohon, banyak juga ditanemin singkong dan lain sebagainya. Dimana nantinya ketika dipanen,
maka hasil panennya ini dijual di pasar. Jadi sehari-hari beliau seperti itu. Dan masa kecil Ningsih ini sebelum dia dipanggil dengan panggilan Mbah Sobo, Ningsih ini selalu kemana-mana bersama ayahnya. Jadi beliau dekat sekali dengan ayahnya. Nah, satu kali karena ayahnya ini senang masuk hutan, dia selalu membawa Ningsih. Dan setiap kali masuk ke hutan itu selalu dihabiskan selama berhari-hari. Mereka bermalam di dalam hutan itu. Biasanya yang dilakukan ayahnya dan juga yang dilakukan Ningsih ini, mereka cari madu dan kadang-kadang juga mereka cari tanaman-tanaman herbal. Nah, selain itu di rumahnya ini mereka punya peternakan kambing dan ayam yang nggak terlalu besar juga. Nah, karena aktivitasnya seperti itu, jadi Ningsih ini dari kecil dididik seperti layaknya seorang laki-laki. Belakangan Ningsih tahu bahwa ayahnya dari dulu mengidam-idamkan seorang anak laki-laki. Tapi ternyata Tuhan menakdirkan yang berbeda. Kemudian lahirlah Ningsih ini. Jadi Ningsih ini adalah anak tunggal. Nah, dalam perjalanan itu, pada satu kali Ningsih ini sering mengalami sesuatu yang menurut Ningsih ini ganjil. Tapi karena waktu itu ayahnya menjelaskan bahwa hal-hal semacam ini sudah biasa. Dari situlah Ningsih mulai terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Jadi dia pernah cerita, suatu kali ayahnya ini ngajak masuk ke hutan untuk cari madu. Nah, biasanya ketika masuk hutan dihabiskan waktu yang banyak sekali. Mereka harus bermalam di sana. Suatu malam sebelum tidur di hutan, ayahnya Ningsih ini menyalakan api unggun. Api unggun diletakkan persis di bawah kaki mereka dan kemudian mereka tidur hanya menggunakan selimut sarung. Di tengah malam, tiba-tiba Ningsih itu dengar di atas kepalanya itu ada seperti suara. Suara ini persis seperti kobaran api. Nah, begitu Ningsih bangun, dilihat, ternyata dia ngelihat ada api yang menyala. Dan nyala apinya ini seperti melayang. Dan terdengar suara kobaran. Nah, disitulah karena Ningsih baru bangun tidur, dia ngelihat kobaran api ini semakin membesar. Dan dari nyala api ini terlihat ada mata. Gak lama kemudian ada mulut yang senyum secara menyeringai. Dari situlah Ningsih kaget. Dia bangunin ayahnya, Pak, iku opo, Pak, iku opo. Begitu bapaknya bangun, langsung bapaknya ini tergopoh-gopoh ngambil sarung. Dan waktu itu bapaknya Ningsih membacakan sesuatu, terus sarung ini dilemparkan ke arah kobaran api itu. Gak lama kemudian, nyala api ini yang seperti bola api ini menjauh. Nah, dari situlah Ningsih tanya, itu tadi opo, Pak? Iku mau sing jenenge Banaspati. Nah, bapaknya menjelaskan, inilah yang namanya Banaspati. Jadi ada beberapa orang penganut ilmu hitam yang menyalahgunakan hal ini. Nah, hal-hal semacam itu sudah terbiasa dilihat oleh Ningsih. Bahkan beberapa penampakan di hutan seperti pocong atau kuntilanak yang terbang ini sudah terbiasa dilihat oleh Ningsih. Nah, sampai suatu ketika pas waktu usia Ningsih ini menginjak di angka 16 tahun, bapaknya itu menikahkan Ningsih dengan laki-laki pilihan bapaknya, yang usia laki-laki ini 4 tahun lebih tua dari Ningsih. Nah, terjadilah pernikahan ini, akhirnya Ningsih pun menikah. Selama Ningsih menikah, dia tinggal bersama suaminya di rumah ini bersama bapaknya. Jadi suaminya pun juga membantu bapaknya, kadang masuk ke hutan, kadang juga ngurus ladang di areal pekarangan rumahnya itu. Nah, kejadian ini sampai bertahun-tahun kemudian, sampai waktu itu kalau nggak salah, Ningsih ini menginjak usia sekitar 20 tahun atau 21 tahun. Yang pada waktu itu ketika Ningsih usia 21 tahun, dia sudah punya 3 orang anak yang semuanya perempuan. Nah, anak-anak Ningsih inilah salah satunya adalah ibunya Putri nantinya. Nah, selama tinggal di sana, Ningsih sendiri hidup dengan bahagia. Dia juga kadang sekali waktu dia ikut ayahnya masuk ke hutan. Nah, sampai satu ketika di siang itu ayahnya Ningsih ini manggil Ningsih, "Nduk, ayo melu bapak, Nduk." "Ning ndi, Pak?" "Wis ayo melu bapak." Ningsih pun ikut bersama bapaknya dan bapaknya ini mengajak Ningsih ke satu pohon di areal pekarangan rumahnya situ. Jadi ada satu pohon
pohon ini lumayan besar dan membentuk seperti payung. Jadi kalau siang, suasana di sana itu teduh sekali. Dan biasanya bapaknya Ningsih sering duduk-duduk di sana untuk menghilangkan rasa jenuh maupun menunggu waktu istirahat. Bapaknya sering duduk-duduk di situ. Nah, siang itu Ningsih diajak oleh bapaknya duduk persis di bawah pohon itu, dan kemudian bapaknya bilang ke Ningsih, "Nduk, mengko nek bapak wis dipundhut, bapak kuburan ning nisor wit iki yo." Lah waktu itu Ningsih sendiri juga heran kenapa kok bapaknya ngomong seperti ini. Jadi bapaknya ngomong, nanti kalau bapak meninggal, makamkan persis di bawah pohon ini. Nah, Ningsih pun menyangkal, bapak kok ngomong gitu? Nggak boleh ngomong gitu, Pak. Ningsih juga belum mau kehilangan bapak. Ningsih ini sudah dari kecil nggak punya ibu. Bapak jangan pergi dulu, jangan ngomong seperti itu. Tapi bapaknya nggak menjawab apapun. Bapaknya melanjutkan omongan. Bapak itu pengen, Duk, seumpamanya kalau doa bapak ini diijabahi sama Gusti Allah, bapak itu pengen meninggalnya itu di hari Jumat. Tapi ya enggak tahulah, terserah Gusti Allah aja lah. Nah, siang itu adalah pembicaraan yang menurut Ningsih ini adalah pembicaraan yang aneh. Dan itu diingat betul oleh Ningsih perkataan bapaknya yang seperti itu. Karena tumben-tumben bapaknya ngomong seperti ini tentang kematian dan lain sebagainya. Memang sehari-hari bapaknya itu sering duduk-duduk persis di bawah pohon ini. Dan Ningsih sendiri nggak tahu itu pohon apa, tapi kata orang-orang itu adalah pohon waru. Nah, setelah kejadian itu, setelah Ningsih diajak ngobrol oleh bapaknya, beberapa hari kemudian, di hari Jumat pagi, pada saat Ningsih ini sudah bangun lebih dulu, dia heran, kok bapaknya belum bangun. Biasanya bapaknya ini sudah bangun lebih dulu dan sudah menyalakan api di dapur. Jadi mereka masih pakai pembakaran dari kayu. Biasanya bapaknya sudah duduk-duduk di sana sambil ngopi dan menyalakan rokok. Tapi pagi itu, Ningsih ini heran karena nggak biasanya bapaknya ini belum bangun. Barulah dicek di kamar, ternyata bapaknya masih tidur. Dibangunkanlah, "Pak, ayo tangi wis awan. Ayo Pak, bangun, sudah siang." Ternyata bapaknya nggak bergerak sama sekali. Disitulah Ningsih sudah mulai curiga, manggil suaminya. Pak, iki lo bapak. Begitu suaminya datang, diceklah tangan bapaknya ini dipegang, ternyata semua tubuhnya itu dingin. Disitulah suami dari Ningsih ini bilang, "Bapak wis gak ono, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Nangislah di sana. Ningsih ini nangis dan dipeluklah bapaknya itu. Dia waktu itu nggak sadar bahwa hari itu adalah hari Jumat. Nah, setelah orang-orang ini dipanggil, Ningsih akhirnya melaksanakan apa yang sudah diperintahkan bapaknya sebelumnya, bahwa bapaknya ingin dimakamkan persis di bawah pohon itu. Jadi, mulailah suami Ningsih dan juga warga di sana menggali makam, yang lokasinya ini persis di bawah pohon itu. Nah, di sanalah bapaknya dimakamkan, dan setelah itu Ningsih pun menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Sampai singkat cerita, suatu hari, ketika anak-anak Ningsih ini sudah besar, sudah dewasa, suatu siang itu suami Ningsih ini badannya sakit. Dia meriang panas. Dan waktu itu Ningsih cuma bisa ngompres suaminya. Itulah yang bisa dilakukan karena waktu itu terbiasa ketika ada orang sakit, yang mereka lakukan hanya ngompres dan juga memberi obat-obatan herbal seperti daun-daunan yang ditumbuk. Jadi itulah yang dilakukan Ningsih ke suaminya. Dan pada saat itu 2 hari kemudian, suaminya ini badannya masih panas, masih meriang. Nah, suatu malam karena Ningsih tidur persis di samping suaminya, jadi sesekali Ningsih bangun ganti kompresannya itu dengan kompresan yang baru. Nah, nggak tahu jam berapa, kira-kira tengah malam, suami Ningsih ini bangun duduk dan tiba-tiba bangunkan Ningsih. "Bu, tangi, Bu." "Loh, kena apa, Mas? Apa kok tangi wis anak tah awake?" Si Ningsih tanya ke suaminya, "Kenapa kok bangun? Apa sudah enakan badannya?" Ternyata suami Ningsih ini bilang, "Bu, aku mau iku diimpeni bapak. Bapak iku teko ngajak aku dolan mlebu alas.
Nah, suaminya Ningsih ngomong seperti itu. Jadi dia cerita bahwa dia ini didatengin bapaknya Ningsih. Bapaknya ini datang dan beliau ngajak suami Ningsih untuk masuk ke hutan, nyari madu dan nyari buah-buahan dan lain sebagainya. Dan waktu itu suami Ningsih dalam mimpinya itu ngomong ke bapaknya, "Yo Pak, sik Pak yo. Aku tak njukuk kelambi dhisik, njukuk perlengkapan sing liyane." Jadi suami Bu Ningsih cuma bilang, "Sebentar Pak, saya mau ngambil pakaian-pakaian saya dulu." Disitulah kemudian suami Bu Ningsih ini terbangun dan menceritakan hal itu ke Bu Ningsih. Nah, waktu itu Ningsih ini menanggapi mimpi dari suaminya itu dengan hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada pikiran negatif sekalipun. "Ya sudah Pak, mungkin kamu kangen sama Bapak. Wes ayo istirahat lagi, badanmu masih panas." Lah, tidurlah lagi suaminya. Dan dalam tidurnya itu, setiap kali beberapa jam itu, Ningsih bangun dan ganti kompres suaminya ini. Sampai pagi hari, ketika itu Ningsih ngambil makanan untuk suaminya, tiba-tiba suaminya ini sudah nggak bergerak lagi. Nah, disitulah Ningsih tahu bahwa suaminya sudah meninggal. Dipanggillah anak-anak ini semuanya. Nak, bapakmu wis gak ono, bapakmu wis dipundhut." Pada saat mengetahui ketika suaminya sudah meninggal, yang ada di pikiran Ningsih, yang ada di benaknya ini adalah memakamkan jenazah suaminya persis di samping makam bapaknya. Nah, disitulah akhirnya di pekarangan rumah itu ada 2 makam, yaitu makam bapaknya Ningsih dan juga makam suami Ningsih. Nah, setelah pemakaman itu, setelah meninggalnya suami dari Ningsih ini, dia menjalani kehidupannya sendiri. Yang dilakukan Ningsih tetap seperti biasa. Beliau ke pekarangan, beliau memanen singkong, memanen pepaya, memanen pisang, dan lain sebagainya untuk dijual ke pasar. Dan disitulah Ningsih menjalani kehidupan sehari-hari dengan ketiga orang anak perempuannya itu. Sampai nggak terasa, waktu itu tiba-tiba ada tetangga desa ini yang meninggal. Nah, karena pemakaman umum di desa ini harus menyeberangi sungai dan jaraknya sekitar 2 km. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Ningsih ini terbesit supaya warga desa yang meninggal ini dimakamkan di pekarangan rumahnya. Nah, awalnya anak-anak Ningsih, 3 orang anak ini, karena anak-anaknya sudah mulai dewasa, mereka nggak setuju. Cukuplah pekarangan ini ada makam eyang dan juga bapaknya. Jangan lagi ada makam-makam yang lain. Apalagi ini adalah orang lain, warga desa. Tapi karena waktu itu Bu Ningsih punya pemikiran sendiri, karena lahan ini sudah terlalu besar, jadi Bu Ningsih punya pikiran, apa salahnya kalau warga ini dimakamkan di tempat ini. Karena Ningsih juga merasa makam di desa itu jaraknya jauh, harus melewati sungai. Apalagi beliau juga tahu ketika hujan deras, sungai ini susah untuk dilalui. Apalagi di sana jembatan hanya terbuat dari bambu. Nah, pada saat itulah Ningsih langsung mendatangi rumah orang yang berduka itu. Dia bilang bahwa nggak apa-apa dimakamkan di pekarangan rumahku aja. Ditaruh persis di samping makam ayahku dan juga makam suamiku. Nah, keluarga yang berduka ini tentu senang. Karena ketika dimakamkan jenazah ini di pemakaman umum, otomatis mereka harus mengeluarkan biaya. Tapi Bu Ningsih menyanggupi, dimakamkan di tempatku ini, aku nggak memungut biaya sekalipun, karena tanahku masih cukup luas. Nah, inilah untuk pertama kalinya ada warga desa yang bukan keluarga dari Ningsih dimakamkan di pekarangan rumahnya. Nah, malam itu, ketika Ningsih ini menjelang tidur, tiba-tiba di tengah malam itu dia dengar ada yang gedor rumahnya. Dak brek 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 brek. Dari luar itu dia dengar ada suara laki-laki. Tapi suara laki-laki ini nggak tahu ngomong apa. Suaranya itu samar-samar. Disinilah Bu Ningsih ini bangun. Begitu Bu Ningsih bangun, dia langsung menuju ke pintu. Belum sempat dia buka pintu, dia dengar, "Matur nuwun nggih, Mbah. Kula pun angsal manggon mriki." Nah, belum sempat dia buka pintu, akhirnya dibukalah pintu ini. Begitu pintu dibuka, ternyata di luar nggak ada siapa-siapa. Barulah di situ Bu Ningsih mikir, ini tadi siapa yang ngomong? Kok mengucapkan terima kasih?
Jadi kata-katanya kurang lebih, terima kasih ya Mbah, saya sudah diizinkan tinggal di sini. Nah, Bu Ningsih pun tidur lagi. Keesokan paginya barulah beliau itu memikirkan, mungkin semalam itu adalah suara laki-laki yang dia mengucapkan terima kasih karena dia sudah diperkenankan untuk tinggal di sana. Nah, yang ada di pikiran Bu Ningsih, apalagi kalau bukan jenazah yang pertama kali tinggal di sana, yang dimakamkan di tempat itu. Jadi yang ada di pikiran Bu Ningsih seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, anak-anak Bu Ningsih ini pun semakin dewasa. Dan akhirnya singkat cerita mereka pun menikah dan berumah tangga masing-masing. Dari situlah satu persatu dari mereka mulai tinggal di tempat yang berbeda. Nah, salah satunya ini adalah ibu dari Putri. Nah, waktu itu mereka tinggal jauh dari rumah Bu Ningsih. Ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal jauh dari desa itu. Dari situlah Bu Ningsih tinggal sendirian di rumahnya. Nah, selama perjalanan itu, selama Bu Ningsih tinggal di sana, semakin hari, semakin banyak orang yang meninggal dan dimakamkan di sana. Jadi nggak terasa ketika anak-anak Bu Ningsih ini sudah menikah semua, pekarangan rumahnya yang dulunya hanya diisi oleh makam bapak dan juga makam suaminya, pada saat itu ketika anak-anaknya ini sudah menikah dan hidup sendiri-sendiri, makam ini sudah terisi penuh. Karena waktu itu setiap kali ada orang yang meninggal, Bu Ningsih selalu menawarkan pada orang ini supaya jenazahnya dimakamkan di tempatnya. Nah, dari situlah awalnya ketika rumah Bu Ningsih yang tadinya hanya pekarangan yang ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan, akhirnya waktu itu jadi seperti pemakaman umum karena sudah banyak sekali makam yang ada di sana. Dan warga yang memakamkan jenazah keluarganya di sana, ketika ngasih uang ke Bu Ningsih selalu nggak mau. Akhirnya dari warga punya inisiatif, dibuatlah kotak amal, kotak infak yang diletakkan persis di depan pintu rumah Bu Ningsih. Nah, tujuannya supaya ketika ada warga yang memakamkan jenazahnya di sana, warga ini bisa memberi sumbangsih ke kotak infak itu. Bu Ningsih sendiri pun sama sekali nggak pernah meminta imbalan apapun. Nah, dalam perjalanannya inilah Bu Ningsih sering mengalami kejadian-kejadian yang mistis. Nah, kisah inilah yang akhirnya diceritakan pada Putri. Jadi pada saat Putri duduk di bangku SD, dia selalu pingin sekali dekat dengan eyangnya ini. Yang lambat laun eyangnya ini, Bu Ningsih ini dipanggil dengan panggilan Mbah Sopo karena tadi yang seperti tak jelaskan di awal, bahwa Bu Ningsih ini setiap kali atau setiap siang selalu pergi ke hutan, yang istilahnya dia selalu sopo alas, akhirnya dipanggil dengan panggilan Mbah Sopo. Nah, pada saat itulah ketika Putri SD, dia selalu pingin sekali dekat dengan eyangnya ini, Mbah Sopo itu, karena setiap kali dekat dengan Mbah Sopo, Putri selalu diceritain hal-hal tentang masa lalu. Dia cerita tentang buyutnya, dia cerita tentang suaminya dan juga lokasi di sana sebelum jadi pemakaman. Waktu itu Putri sendiri juga pernah tanya ke mbahnya itu, "Mbah, mbok yo Mbah Sopo itu tinggal di sini aja. Mbah Sopo jangan tinggal di sana, itu kan pemakaman." Lah Mbah Sopo sendiri menjelaskan, "Loh, itu bukan pemakaman. Itu rumahnya si Mbah. Mbah itu sudah tinggal di sana lama. Orang-orang ini cuma Mbah kasih tempat supaya bisa jenazah keluarganya dimakamkan di sana. Jadi sebenarnya itu bukan pemakaman." Nah, Putri dan keluarga ini juga nggak terima sebenarnya. Rumah yang dulunya adalah rumah pribadi, pekarangan pribadi, tiba-tiba secara cepat sudah jadi pemakaman umum. Sementara Mbah Sopo sendiri nggak ada masalah dengan itu. Nah, disinilah akhirnya Putri paham bahwa Mbah Sopo ini memang orangnya seperti ini. Nah, kenapa Putri itu dekat dengan Mbah Sopo? Karena cucu-cucu Mbah Sopo ini yang lain laki-laki semua. Sementara hanya Putri sendirian yang perempuan. Disinilah Putri mendapat perhatian khusus dari Mbah Sopo. Nah, ada yang menarik dari Mbah Sopo ini. Ketika beliau tinggal di sana, beliau itu merasa nyaman. Setiap kali anak-anak Mbah Sopo ngajak untuk tinggal di rumah anak-anaknya, beliau selalu nggak mau. Karena merasa di rumah anak-anaknya itu beliau nggak bebas. Apalagi ditambah yang digunakan anak-anaknya untuk masak itu selalu kompor gas, bukan kompor kayu seperti yang digunakan oleh Mbah Sopo di rumahnya.
Dan waktu itu Mbah Sopo ketika ada di rumah anak-anaknya selalu merasa gerah. Jadi inilah alasan kenapa Mbah Sopo masih nyaman tinggal di rumah itu sendirian. Padahal di luar rumahnya, di pekarangannya, sudah banyak terdapat makam-makam warga yang dimakamkan di situ. Ketika Mbah Sopo tinggal di sana, di rumah itu, yang awalnya biasa-biasa saja, dia nggak pernah ada gangguan. Tapi ketika pekarangan rumahnya ini menjadi pemakaman umum, akhirnya Mbah Sopo sering kali mendapat gangguan-gangguan yang di luar nalar. Nah, malam itu, ketika Mbah Sopo ini tidur sendirian, tiba-tiba Mbah Sopo ini dengar ada suara petasan. Suara petasan ini terdengar dari arah luar rumahnya. Loh, ini kan bukan bulan puasa. Kok ada anak-anak yang nyalakan petasan? Biasanya memang di bulan puasa itu setiap kali jam 2 atau jam 3 dini hari selalu terdengar suara petasan. Biasanya anak-anak yang ada di desa itu menyalakan petasan untuk membangunkan orang-orang supaya sahur. Tapi kali itu bukan bulan puasa. Jadi Mbah Sopo sendiri juga heran. Ini anak siapa kok jam segini nyalakan petasan? Beliau pun akhirnya keluar rumah, dibukalah pintu rumah itu. Dia ngelihat gak ada siapa-siapa, tapi suara petasan ini masih terdengar. Dan semakin dia dengar suara petasan ini semakin keras. Nah, barulah di situ beliau berhenti. Ada satu makam, di mana makam inilah sumber suara dari petasan itu didengar terus. Ternyata suara petasan ini berasal dari makam itu. Das, das. Mbah Sopo waktu itu juga heran. Kok bisa ya ada suara seperti ini? Akhirnya, karena Mbah Sopo sudah tahu sumber suara petasan ini dari makam itu, Mbah Sopo akhirnya pun kembali ke rumah. Beliau melanjutkan tidur lagi. Nah, ternyata suara-suara yang didengar oleh Mbah Sopo itu yang seperti suara petasan ini sering kali didengar oleh Mbah Sopo. Terutama ketika ada orang yang meninggal. Jadi hal itu sudah terbiasa. Ketika malam hari, Mbah Sopo itu sering mendengar ada suara petasan. Dar, dar. Disitulah Mbah Sopo terbangun dan beliau selalu berpikir, jangan-jangan besok ada yang meninggal. Dan ternyata benar. Keesokan harinya Mbah Sopo dikabari, Mbah, ini ada yang meninggal. Anaknya Pak Soleh. Oh ya sudah, makamkan di daerah sebelah sana masih ada yang kosong. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mbah Sopo sehari-hari. Jadi kejadian-kejadian yang menurut orang ini di luar nalar, ini sering dialami oleh Mbah Sopo. Dan hal ini sering juga diceritakan ke putri, cucunya itu. Nah, sampai suatu malam, Mbah Sopo ini juga pernah cerita. Suatu malam ada warga desa ini yang baru pulang. Malam itu, beliau melewati pekarangan rumah Mbah Sopo, yang tidak lain di sana juga terdapat makam. Jadi begitu orang ini lewat, dia itu dilempar sesuatu. Begitu dilihat, ternyata ini dia dilempar tanah kuburan. Nah, disitulah dia berpikir, malam-malam gini siapa yang mainan di kuburan? Keesokan harinya barulah dia tanya ke Mbah Sopo. Dia ceritakan, Mbah, semalam itu saya lewat. Kok tiba-tiba saya dilempar sesuatu? Dilempar apa? Ini dia dilempar tanah kuburan. Nah, di situ Mbah Sopo ini nggak terima. Ini kelakuan siapa? Yang kayak gini, dia sudah ganggu orang lain. Lah, malam harinya, Mbah Sopo ini sengaja bangun. Malam itu Mbah Sopo bangun, nyalakan lampu lenterannya itu. Mbah Sopo itu jalan keliling di pemakaman itu. Dan ternyata beliau itu ngelihat ada 2 orang anak kecil yang mainan tanah kuburan. Tanah ini digumbal-gumbal dan mereka saling melempar satu sama lain. Begitu dideketin oleh Mbah Sopo teriak kedua orang anak kecil ini. Hei, sopo kowe? Yamine kok dulinan neng kene? Nah, begitu anak-anak ini mendekat, disinilah Mbah Sopo itu ngelihat dengan jelas wajah anak-anak ini yang tadinya dikira anak manusia. Ternyata wajahnya ini aneh. Mata mereka itu bulat lebar. Lidahnya itu terjulur ke bawah. Rambut mereka ini gimbal. Wajah mereka ini hitam kemerah-merahan. Disitulah Mbah Sopo ini awalnya juga kaget. Loh, ternyata bukan anak manusia. Kowe sopo? Ning di kowe, omamu ning di. Lah anak-anak ini cuma nunjuk ke arah satu pohon. Disitulah Mbah Sopo ngelihat bahwa jari anak-anak ini di ujungnya itu terdapat satu kuku yang panjang-panjang sekali. Jadi Mbah Sopo awalnya kaget, tapi beliau kemudian nggak takut. Dia tanya, kowe kabeh ojo dulinan neng kene yo.
Jangan mainan di sini. Apalagi kalian sampai ganggu orang-orang yang lewat. Kalau sampai kalian ganggu orang yang lewat lagi, tak bakar rumahmu. Kamu bilang sama bapakmu. Nah, anak kecil-kecil tadi yang wajahnya sangat mengerikan itu, dia kemudian lari. Dan larinya itu seperti secepat kilat, tiba-tiba hilang, wes. Akhirnya dari situ Mbah Sopo kembali pulang. Dia kembali pulang, kembali tidur, dan pagi harinya ternyata nggak ada lagi warga yang diganggu. Nah, setelah kejadian itu, sosok-sosok mengerikan ini sering mampir ke rumah Mbah Sopo. Jadi Mbah Sopo itu semakin terbiasa. Dan kadang-kadang yang sering datang ke rumah Mbah Sopo ini adalah sosok anak kecil ini, yang wajahnya mengerikan itu. Nah, suatu malam, kendi Mbah Sopo yang biasa dibuat Mbah Sopo untuk minum itu dijatuhkan. Akhirnya membuat Mbah Sopo itu kaget dan ngelihat, ternyata anak kecil ini tadi yang melakukannya. Nah, beliau pun menanggapi biasa. Wes, ayo ojo dulinan nang kene, Mbah Sopo ngantuk. Ayo mbah ngantuk, mulih. Nah, secara langsung akhirnya sosok anak-anak kecil ini akhirnya keluar dengan sendirinya. Malam itu, pada waktu Mbah Sopo ini tidur, tiba-tiba beliau kebangun karena mendengar di luar pintu rumahnya itu ada suara laki-laki yang nangis. Nah, hal ini nggak biasa didengar oleh Mbah Sopo. Mbah Sopo pun akhirnya bangun, dibukalah pintu itu. Ternyata beliau itu ngelihat ada sosok laki-laki yang dia ini melihat ke arah Mbah Sopo sambil wajah yang sedih. Wajahnya sedih dan Mbah Sopo tanya, "Loh, ana apa? Lapo ning kene?" "Mbah, kula ngelak, Mbah. Nyuwun toya petake, Mbah, wonten." "Ya sik, tungguan ya." Jadi laki-laki ini minta air minum ke Mbah Sopo. Lah Mbah Sopo pun ngambilkan minum. Nah, setelah Mbah Sopo ini keluar, ternyata sosok laki-laki ini sudah nggak ada lagi. Nah, dari situ Mbah Sopo pun tidur lagi. Di lain hari, Mbah Sopo dengar lagi ada suara laki-laki yang nangis di depan pintu rumahnya. Secara biasa Mbah Sopo buka pintu. Begitu dibuka, ada sosok laki-laki ini tadi yang kemarin dilihat oleh Mbah Sopo. Ditanya lagi oleh Mbah Sopo, "Kowe butuh apa ning kene?" "Mbah, kula ngelak, Mbah." Disinilah laki-laki ini menyebutkan namanya. Dari situlah Mbah Sopo paham. Walah, iki arek iki ta. Nah, laki-laki ini ngomong sekali lagi, "Kula ngelak, Mbah. Kula nyuwun toyone, Mbah, ngelak, pengin ngombe." "Ya wis, tungguin kene ya." Mbah Sopo pun masuk lagi ke rumah. Begitu keluar bawa air minum, sosok laki-laki ini sudah nggak ada lagi. Nah, semalaman Mbah Sopo itu memikirkan, ini sosok laki-laki siapa? Kenapa kok dia selalu kesini, dia selalu minta minum? Nah, ketika laki-laki ini menyebutkan namanya, dari situ Mbah Sopo langsung ingat bahwa ternyata sosok laki-laki ini adalah sosok laki-laki yang pernah dimakamkan di sana. Nah, langsunglah keesokan harinya, Mbah Sopo mendatangi rumah keluarganya. Dijelaskan bahwa hampir 2 malam, sosok laki-laki ini mendatangi Mbah Sopo dan dia minta minum. Langsung Mbah Sopo tanya ke keluarganya, "Ngapunten, ini saya tanya, opo arek iki ra tau didongani?" Di situ keluarganya juga kaget. Langsung kayak malu ke Mbah Sopo. "Ayo kowe jujur kabeh. Ra ono sing ndongakno arek iki ta? Kowe kabeh iki mari sembayang opo ra tau ndongakno arek iki? Iki anakmu dhewe lho ya." Nah, disitulah keluarganya ini tertunduk malu. Dari situ Mbah Sopo tahu bahwa sebenarnya sosok laki-laki yang mendatangi Mbah Sopo ini adalah sosok yang sudah meninggal. Dan sebenarnya permintaan dia untuk minta minum itu adalah sebuah kode supaya dia ini minta didoakan oleh keluarganya. Jadi selama dia meninggal itu keluarganya sendiri mengakui mereka nggak pernah mengirimkan doa ke sosok laki-laki ini. Nah, disitulah Mbah Sopo ngomong ke keluarganya, "Wis, mulai saiki dongakno. Ya apa iki anakmu iki dongakno. Mari sembayang kowe dongakno. Mbok kirim Al-Fatihah atau piye wis pokoke dongakno. Supaya dia iki gak ngelak." Istilahnya Mbah Sopo itu supaya dia ini gak haus di dalam kubur sana. Nah, setelah itu Mbah Sopo pun pulang. Mbah Sopo sendiri gak tahu di mana dia bisa mendapat kemampuan menangkap kode tersebut. Nah, suatu kali Mbah Sopo sendiri juga mengalami satu kejadian. Nah, malam itu Mbah Sopo ini kebangun karena mendengar ada suara tangisan perempuan.
Begitu Mbah Sopo ini kebangun, awalnya dikiranya itu mimpi. Mbah Sopo pun ngucek mata. Begitu ngelihat, ternyata ini bukan mimpi. Dia ngelihat ada sosok perempuan parubaya. Dan waktu itu Mbah Sopo juga heran. Loh, jenengan ini sinten? Jenengan iki sinten? Akhirnya perempuan ini, beliau cuma nangis. Usianya sekitar 50 tahunan. Karena Mbah Sopo penasaran, dia tanya lagi, kowe ngopo kok nangis ning kene? Iki omahku lho ya. Kowe ora oleh ning kene lho ya. Jadi Mbah Sopo cuma ngomong seperti itu, ini rumahku. Kamu nggak boleh di sini. Nggak boleh ganggu orang yang masih hidup. Nah, sementara perempuan ini, ibu-ibu ini masih terus nangis. Akhirnya karena Mbah Sopo ini juga jengkel, ditinggal tidur lagi. Sosok perempuan ini masih ada di sana dan beliau itu masih nangis. Dan kejadian itu sampai subuh hari. Pagi harinya, karena Mbah Sopo ini penasaran, beliau pun jalan-jalan di sekitar makam, dan di situ beliau melihat ada satu makam yang batu nisannya ini sudah tenggelam, sudah ambles. Makamnya ini sudah nggak terawat. Di situ Mbah Sopo ngelihat batu nisan ini dibenarkan lagi secara baik dan dilihat namanya. Nah, mulailah Mbah Sopo cari informasi. Ini makamnya siapa? Nah, setelah mendapat informasi, beliau pun langsung mendatangi keluarganya. Mbah Sopo cerita. Nah, pihak keluarga ini membenarkan bahwa itu adalah makam ibunya. Nah, Mbah Sopo menjelaskan, itu urusan kuburan ibumu, urusan makamnya ambles. Nah, disitulah akhirnya setelah mendapat informasi seperti ini, pihak dari keluarga ngurusi makam dari ibunya itu. Dan malam itu, sekali lagi Mbah Sopo didatengin oleh sosok perempuan. Mbah Sopo pun bangun. Ternyata sosok perempuan yang tadinya ditemui oleh Mbah Sopo yang pada waktu itu dalam keadaan nangis. Malam itu sosok perempuan ini nggak nangis, beliau cuma diem. Nah, secara otomatis Mbah Sopo cuma ngomong ke sosok perempuan ini, "Wis yo nduk, kowe aja ganggu maneh. Aku wis nyampe nang keluargamu. Wis kono kowe ndang mulih." Lah Mbah Sopo tidur lagi. Nah, ternyata semalaman penuh sampai subuh, Mbah Sopo ini ditemenin oleh sosok perempuan ini. Nah, setelah kejadian itu, Mbah Sopo pun jadi terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Nah, ada kebiasaan dari Mbah Sopo ini, seperti yang diceritakan oleh Putri, dan Putri mendapat cerita dari ibunya juga, bahwa Mbah Sopo ini sangat sulit untuk diajak tidur di rumah anak-anaknya. Mbah Sopo lebih nyaman ada di rumahnya, karena di rumah itu beliau nggak gerah. Beliau selalu merasa sejuk, sementara di rumah anak-anaknya itu gerah, karena mungkin posisi rumah anak-anak mereka ada di perkotaan. Selain itu, Mbah Sopo selalu suka memasak dengan kayu bakar, sementara anak-anaknya sudah memasak dengan minyak tanah. Nah, dari situlah anak-anak Mbah Sopo ini kalau nggak maksa Mbah Sopo dengan sangat memaksa sekali, Mbah Sopo nggak bakalan mau. Nah, suatu kali Mbah Sopo mau tinggal di rumahnya Putri, karena di sana ada Putri, cucu kesayangan dari Mbah Sopo. Mbah Sopo mau tinggal di rumah Putri. Nah, malam itu seperti biasa, Putri ini selalu minta didongengin. Mbah Sopo pun mendongengkan sesuatu ke Putri, cerita tentang masa lalu Mbah Sopo. Begitupun juga cerita horor yang pernah dialami oleh Mbah Sopo. Putri sangat suka sekali dengan cerita itu. Nah, malam itu setelah mendongengkan sesuatu, Putri pun tidur. Nah, kira-kira jam 1:30 dini hari, Mbah Sopo ini bangun. Beliau pun keluar. Keluar hampir 10 menit. Gak lama kemudian beliau pun kembali ke kamar. Nah, karena Putri juga ikut kebangun, Putri tanya, "Loh Mbah, Mbah ngopo teko ndi? Teko jeding ta?" Mbah Sopo pun bilang, "Ora, iku lho Mbah wis diparani. Mbah wis dikongkon mulih." Nah, disinilah Mbah Sopo cerita bahwa ternyata malam itu ketika Mbah Sopo ini tidur, seperti yang diceritakan Mbah Sopo ke Putri, malam itu Mbah Sopo ini kebangun. Mbah Sopo kebangun karena terdengar ada lemparan kerikil di pintu rumahnya. Begitu Mbah Sopo bangun, dibukalah pintu, ternyata ada anak kecil-kecil ini. Mereka itu teriak-teriak, "Mbah, ayo mulih. Ojo neng kene, ayo mulih." Akhirnya Mbah Sopo bilang, "Ya wis kono mulih sik. Engko isuk Mbah mulih, wis kono mulih dhisik." Nah, mereka pun pulang. Putri itu juga nggak percaya awalnya. Masa iya Mbah Sopo ini dijemput oleh anak-anak kecil penghuni yang ada di pemakaman itu? Putri sempat berpikir mungkin si Mbah ini mungkin nggak kerasan. Akhirnya alasan hal-hal seperti ini. Nah, keesokan harinya benar, Mbah Sopo pun pamit pulang lagi ke rumahnya.
Berbulan-bulan kemudian, Putri pun kangen. Dia bilang ke ibunya supaya menjemput Mbah Sopo untuk tidur di rumahnya. Nah, Mbah Sopo pun mau akhirnya. Malam itu dimanfaatkan betul oleh Putri. Karena Putri tahu Mbah Sopo nggak bakalan lama mau tinggal di rumahnya. Jadi malam itu Putri nggak mau tidur sebenarnya. Dia tahan rasa ngantuknya. Nah, dalam ceritanya itu, Mbah Sopo cerita tentang sosok buyutnya Putri, yang tidak lain adalah bapak dari Mbah Sopo itu sendiri. Nah, diceritakanlah ke Putri waktu itu, bahwa bapaknya Mbah Sopo, yang tidak lain adalah buyutnya Putri, waktu itu pernah berwasiat kalau beliau ingin dimakamkan di bawah pohon, dan beliau ingin meninggal di hari Jumat. Dan itu semua dikabulkan oleh Tuhan. Dan Mbah Sopo cerita ke Putri, Mbah iku yo kepingin mati nih Mbah iki dino Jumat persis koyok buyutmu. Begitu mendengar pernyataan dari Mbah Sopo, Putri tiba-tiba ngerasa sedih. Mbah, ndak usah ngomong gitu toh Mbah. Keesokan harinya ternyata benar, Mbah Sopo pulang kembali. Dia nggak kerasan tinggal di rumah anak-anaknya. Pada saat pulang itulah Putri sempat cerita ke ibunya apa yang diceritakan oleh Mbah Sopo. Nah, begitu Putri cerita ke ibunya Putri itu juga merasa was-was. Waduh, kenapa ya kok Mbah Sopo cerita seperti itu? Kenapa kok ngomong tentang kematian? Nah, beberapa bulan berlalu, tiba-tiba sore itu Mbah Sopo ini datang ke rumahnya Putri. Yang waktu itu yang bukakan pintu adalah ibunya Putri. Tentu waktu itu ibunya Putri kaget. Loh, kok tumben Mbah Sopo ini datang dengan sendirinya? Loh, ibu ten mriki kali sinten? Nitih nopo? Ibu datang ke sini sama siapa? Naik apa? Ibunya Putri juga heran. Nggak pernah si Mbah Sopo ini datang dengan sendirinya. Dan ini tanpa paksaan sedikit pun, Mbah Sopo tiba-tiba datang ke rumahnya Putri. Akhirnya dipersilakan masuk. Begitu dipersilakan masuk, Putri kan senang banget. Begitu Mbah Sopo datang, Putri senang. Langsung diajak masuk ke kamarnya Putri. Nah, karena ibunya Putri ini masih heran. Kenapa kok tiba-tiba datang dengan sendirinya? Masih penasaran, ditanya, Ibu iki Mbah Sopo ini datang sama siapa? Naik apa? Ya Mbah Sopo cerita, yo naik bis toh, naik apa lagi? Lu kok tahu? Jalan ke sini kok tahu? Yo tanya toh, ngapain kok susah wong jalanmu ini lo gampang, tinggal turun di alun-alun, naik becak sudah sampai. Nah, disitulah malam itu seperti biasa Putri mendengar lagi dongeng dari Mbah Sopo. Malam itu senanglah Putri. Didengar lagi dongeng-dongeng dari Mbah Sopo. Subuh itu ketika Putri ini bangun, dia membangunkan Mbah Sopo. Mbah, bangun Mbah, sudah subuh Mbah. Mbah Sopo ini nggak bergerak. Dia panggil ibunya, Bu, Mbah ini loh tidur terus, nggak mau bangun. Ibunya Putri pun membangunkan, Mbah bangun Mbah, sudah subuh Mbah. Tapi Mbah Sopo ini nggak bergerak sama sekali. Nah, disinilah ibunya Putri langsung panik. Beliau tiba-tiba nangis. Jadi bapaknya Putri pun langsung datang ke sana, dicek. Badan Mbah Sopo ini sudah dingin. Nah, orang-orang kampung ini pun dipanggil. Akhirnya begitu orang-orang kampung datang, mereka memastikan bahwa Mbah Sopo sudah meninggal pagi itu. Nah, setelah semua orang kumpul, dipersiapkan segala sesuatu, dan mobil jenazah ini disiapkan, jenazah Mbah Sopo diantar ke rumahnya. Begitu memasuki desa, orang-orang karena belum tahu bahwa Mbah Sopo yang meninggal, orang-orang desa tanya, loh siapa yang meninggal? Ibunya Putri yang turun, barulah warga desa itu curiga. Loh yang meninggal siapa? Warga desa semakin panik. Barulah ibunya Putri bilang bahwa yang meninggal ini Mbah Sopo. Nah, secara cepat, berita kematian Mbah Sopo ini mulai menyebar. Warga desa yang ada di sana mulai menyiapkan keperluan jenazah dari Mbah Sopo. Singkat cerita, ketika jam 11 siang, warga desa sudah mulai berkumpul dan Pak Kepala Dusun ini menjelaskan, ini nanti jenazah Mbah Sopo dimakamkan habis sholat Jumat aja nggih Bu, nunggu orang-orang selesai Jumatan. Menjelang sholat Jumat, jenazah Mbah Sopo dibawa ke masjid untuk disolatkan jenazah di sana. Nah, setelah sholat Jumat digelar, setelah sholat jenazah ini juga digelar, jenazah Mbah Sopo kembali diantarkan menuju ke pemakaman itu. Nah, pada waktu itu, Putri dan juga ibunya ini juga heran. Putri sendiri masih bisa merekam jelas kejadian waktu itu. Yang mengantar jenazah Mbah Sopo ini banyak sekali. Dan umumnya mereka semua ini memakai
peci putih dan juga baju putih. Nah, ibunya Putri waktu itu juga heran, ini orang-orang siapa? Yang jelas mereka ini bukan warga desa. Nah, setelah jenazah Mbah Sopo ini dimakamkan, orang-orang ini masih ada di sana. Setelah itu mereka pun pulang. Setelah kondisi agak sepi, barulah ibunya Putri ini tanya ke Bapak Kepala Dusun, "Pak, itu tadi jamaah pengajian dari mana yang pakai baju putih-putih?" Nah, Pak Kepala Dusun ini juga kaget, "Loh Bu, saya kira itu rombongan pengajian dari kampungnya ibu sana yang ikut ke sini." "Loh bukan, saya kira itu kumpulan pengajian yang ada di sini." "Bukan Bu, saya tadi juga tanya, karena kami juga nggak ada yang kenal, itu bukan warga desa sini." Nah, kejadian itulah yang membuat ibunya Putri ini menjadi heran. Itu tadi siapa? Mereka ini siapa yang ikut mengantarkan jenazah dari Mbah Sopo sampai ke pemakaman? Nah, mungkin karena kebaikan-kebaikan dari Mbah Sopo inilah yang membuat Mbah Sopo ini akhirnya diantarkan oleh sosok-sosok yang mereka sendiri nggak tahu. Apakah ini malaikat? Wallahu alam, mereka nggak tahu itu dan masih menjadi misteri sampai hari ini. Nah, setelah Mbah Sopo dimakamkan, akhirnya pihak keluarga ini berembuk, terutama anak-anak Mbah Sopo yang 3 orang perempuan itu berembuk, "Ya sudah, kalau memang seperti itu, rumah ini dirobohkan, sekalian aja dijadikan makam." Setelah itu akhirnya rumah dari Mbah Sopo ini pun dirobohkan dan dijadikanlah makam umum sampai hari ini. Cerita inilah yang dibagikan oleh Mbak Putri kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini dan kisah Mbah Sopo ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.